Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahendra Dalimunte, NPM 2013-003, Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ringkasan protein. Kata protein berasal dari protos atau proteus yang berarti pertama atau utama. Protein adalah polimer yang tersusun dari asam amino. Protein merupakan komponen penting atau komponen utama sel hewan dan manusia. Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Protein ditemukan oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1838. Biosintesis protein alami sama dengan ekspresi genetik. Pada kehidupan protein memegang peranan yang penting. Proses kimia dalam tubuh dapat berlangsung dengan baik karena adanya enzim yang berfungsi sebagai biokatalis. Kemudian yaitu makromolekul protein. Protein sebagai salah satu dari biomolekul yaitu materi dasar atau makromolekul penyusun sel atau organisme hidup. Selain itu, biomolekul protein merupakan komponen kimia terbanyak pada organisme hidup. Protein dikatakan sebagai makromolekul karena mempunyai karakteristik yaitu yang pertama, protein memiliki bobot molekul yang berkisaran antara 5.000 sampai lebih dari 1 juta. Senyawa kimia protein tersusun dari komponen senyawa protein yang terdiri dari peptida dan submakromolekul. Tubuh manusia diperkirakan mengandung 100.000 jenis protein. Kemudian protein mempunyai massa molar yang tinggi, mulai dari 5.000 gram sampai dengan 1 kali 10 pangkat min 7 gram pangkat 16. Protein disusun oleh 20 asam amino. Kemudian pembentukan ikatan peptida dan pengulungan protein. Dua molekul asam amino dapat saling berikatan membentuk ikatan kovalen melalui suatu ikatan anida yang disebut dengan ikatan peptida. Protein sebagai makromolekul mampu menunjukkan berbagai fungsi biologi. Kemudian berikut protein diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu protein sebagai enzim. Merupakan protein yang dapat berfungsi sebagai katalisator. Yang kedua yaitu protein sebagai transport merupakan protein yang dapat mengikat dan membawa molekul atau ion yang khas dari satu organ ke organ lain. Kemudian selanjutnya protein nutrient, yaitu merupakan cadangan makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya protein kontraktil. Di dalam sel organisme, protein ini berperan untuk bergerak seperti aktin dan miosin. Selanjutnya protein struktural. Jenis protein ini berperan untuk menyangga atau membangun struktur biologi makhluk hidup. Protein juga dapat digolongkan berdasarkan bentuk dan proses pembentukannya serta sifat fisiknya, yaitu sebagai berikut: struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Keunikan protein yaitu yang pertama, protein dapat dianalogikan sebagai suatu kalimat dan asam amino merupakan alfabet yang menyusun kalimat tersebut. Masing-masing protein memiliki jumlah dan urutan amino yang khas. Protein berperan sebagai enzim dan kemudian protein disusun oleh 20 jenis asam amino. Sumber dari protein yaitu protein dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari dapat berasal dari hewan maupun nabati. Proses yang berasal dari hewani yaitu daging, ikan, ayam, telur, susu, dan lain-lain. Sedangkan dari nabati yaitu kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Protein dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan, pembentukan otot, pembentukan sel-sel darah merah, pertahanan tubuh dari penyakit, enzim dan hormon, dan sintesa jaringan badan lainnya. Protein dapat berfungsi sebagai sumber energi apabila karbohidrat yang dikonsumsi itu tidak mencukupi. Reaksi-reaksi khas protein yaitu yang pertama reaksi Millon, merupakan larutan merkuro dan merkuri nitrat dalam asam nitrat. Yang kedua yaitu reaksi santoprotein. Larutan asam nitrat ditambahkan dengan hati-hati ke dalam larutan protein dan akan terjadi reaksi nitrasi pada inti benzena. Selanjutnya reaksi Sakaguchi. Reaksi yang digunakan adalah naftol dan natrium hipobromid.
Pada dasarnya reaksi ini memberi hasil positif apabila ada gugus guanidin. Kekurangan protein. Protein sendiri mempunyai banyak sekali kekurangan, banyak sekali fungsi yang ada pada tubuh kita. Setiap orang dewasa harus sedikitnya mengonsumsi 1 gram protein per kilogram berat badannya. Kekurangan protein bisa berakibat fatal seperti kerontokan rambut. Yang paling buruk ada disebut dengan kwashiorkor atau busung lapar. Biasanya itu terjadi pada anak-anak. Kemudian saya akan menjelaskan tentang peta konsep yang saya buat, yaitu yang pertama yaitu yang sebelah sini protein. Kata protein berasal dari protos atau proteos yang berarti pertama atau utama. Protein merupakan polimer yang tersusun dari asam amino. Kemudian yang di bawahnya itu klasifikasinya. Protein diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu protein sebagai enzim, protein sebagai transport, protein sebagai nutrien, protein sebagai kontraktil, yang terakhir protein sebagai struktural. Penggolongannya yaitu yang pertama struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Kemudian yang di sebelah sini yaitu keunikan pada protein. Keunikan pada protein yang pertama yaitu protein dianalogikan sebagai suatu kalimat dan asam amino merupakan alfabet yang menyusun kalimat tersebut. Yang kedua yaitu masing-masing protein memiliki jumlah dan ukuran dan urutan asam amino yang khas. Kemudian selanjutnya protein berperan sebagai enzim. Yang terakhir protein disusun oleh 20 jenis asam amino. Kemudian yang di sebelah sini yaitu sumber protein. Sumber protein yang berasal dari hewani yaitu daging, ikan, ayam, susu, dan lain-lain. Yang berasal dari nabati yaitu kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Kemudian di sebelah sini reaksi-reaksi khas yang terdapat pada protein. Yang pertama yaitu reaksi Milon, yang kedua reaksi Santo protein, yang ketiga reaksi Sakaguchi. Kemudian kekurangan. Kekurangan protein bisa berakibat fatal, yaitu seperti kerontokan rambut. Yang paling buruk ada yang disebut dengan kwashiorkor, yaitu busung lapar, biasanya pada anak-anak yang menderitanya, serta gangguan kekurangan protein lainnya yang terus-menerus menyebabkan kematian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.